Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat MKTP dimanapun berada, tiada hentinya kita sampaikan syukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti Allah turunkan kepada kita. Salah satu keutamaan nama lain dari bulan Ramadan ini adalah Syahrul Zikr. Bulan kita banyak berzikir menyebut nama Allah, dan di antara amal yang diperintahkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah iktsarud dzikir wa doa, perbanyak zikir dan doa, karena ini saat utama ketika zikir-zikir kita pun tidak sekedar mendapatkan pahala biasa-biasa saja, tetapi mendapatkan pahala yang luar biasa di setiap kalimat zikir yang kita lantunkan. Zikir juga merupakan sarana kita mengingat Allah tidak hanya dalam lisan kita, tapi juga ingat Allah dalam hati dan pikiran kita. Sehingga siapapun yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, lalu dia melakukan zikir, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari zikirnya. Yang kedua, tentu dengan zikir mengingat Allah membuat seorang hamba menjaga amal-amalnya untuk melakukan amal yang diridhoi oleh Allah saja, serta tentu saja menjauhi amal yang tidak disukai Allah. Kenapa? Seorang yang zikir bahwa ingat Allah melihatnya, Allah menatapnya, Allah mencatat sekecil apapun amal yang dilakukannya, maka dia tidak akan mau untuk berbuat maksiat, karena setiap kemaksiatan tidak ada yang tersembunyi. Dia ingat Allah Maha melihat, sekalipun orang tidak tahu, sekalipun kita melakukan secara tersembunyi, sekalipun tidak ada yang melihat di tempat yang tertutup, tidak ada yang luput dari pandangan dan catatan Allah. Bagi orang yang berzikir, dia tidak mau melakukan kemaksiatan sekecil apapun, karena yakin walaupun orang tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang melihat, yakin Allah Maha melihat. Yang kedua, dengan zikir di bulan ini merupakan sarana kita juga untuk mengingat tidak hanya kepada apa yang memang penting ingat Allah, tapi juga mengingat akhirat, di mana seseorang yang berpuasa dia menahan haus dan lapar, dia pun mengingat bahwa kelak akan terjadi haus dan lapar saat penghisaban nanti, saat di yaumil mahsyar nanti, dan itu akan terasa ringan bagi orang yang ketika di dunia dia merasakan haus dan lapar itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Secara sosial juga dengan zikir kita ingat nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Betapa ketika kita berbuka dengan yang nikmat, makanan yang enak, sajian yang ada di meja kita. Namun demikian kita ingat ada saudara-saudara kita yang ketika berbuka mereka untuk cari buka saja susah. Ada yang tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan begitu berat mereka hanya untuk mencari sesuap nasi, hanya untuk bisa makan setiap hari. Maka dengan kita ingat, berzikir bahwa ingat semuanya adalah karunia Allah, membuat kita pun meningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MKTP dimanapun berada, memperbanyak zikir mendapatkan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Setidaknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumin fi baitin min buyutillah, fihi yatadarrusunal Qur'an wa yatadabburuna hadisar Rasul, ila nuzilat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa khafat alaihimul malaika wa dzakarallahu fi ma inda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahku." Rumah Allah artinya semua bumi milik Allah. Apakah itu di masjid, apakah itu di rumah kita, di kamar kita, di dapur, ibu-ibu yang sedang masak, atau di mana saja. Fihi yatadarrusunal Qur'an, mereka berusaha untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisa dalam bentuk membaca ayat-ayat Quran, bisa dalam bentuk membaca hadis-hadis Rasulullah, mengingat kebesaran Allah, mengingat ilmu Allah, mengingat kemahagungan Allah, maka Allah akan menurunkan kepadanya, niscaya diturunkan kepadanya ketenangan, ketentraman, nuzilat alaihimus sakinah, tenang tentram dalam hatinya. Wa ghasyiyat bihimur rahmah, dihujani oleh rahmat Allah. Rahmat adalah kasih sayang yang itu bisa kita jemput, kita undang melalui kita zikir mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah. Wa khafat alaihimul malaikah, juga hadirnya malaikat yang menaungi, yang juga mendoakan orang yang berzikir kepada Allah. Malaikat pun ingat kepada hamba Allah yang berzikir itu, sehingga senantiasa untuk menyebut, malaikat menyebut nama-nama tersebut dengan kalimat berikutnya, wa dzakarallahu fi ma indah. Bahkan Allah yang menyebut orang-orang yang berzikir mengingat Allah itu di kalangan para malaikat. Ini begitu keutamaan yang Rasulullah sampaikan bagi orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan naungan dari para malaikat, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam hatinya. Ini pun selaras dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan tentram, hatimu akan tenang. Dari sekian banyak keutamaan, yang pertama yang kita dapatkan dari zikir ini, kita akan termasuk kepada orang yang diberikan ketenangan. Dan ini sangat mahal. Orang banyak mencari ketenangan, dan ketenangan itu bukan didapat dari hiburan yang enak, dari tempat yang luas, dari rekreasi yang jauh, tapi didapatkan dari ketenangan hati kita melalui zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat MKTV, sepertiga malam juga adalah saat yang utama untuk kita mengingat Allah. Di mana saat banyak orang yang terlelap tidur, banyak orang yang nyaman dengan kasur, tetapi kita bangun sepertiga malam, bangun untuk berzikir mengingat Allah, salin sholat dan berdoa kepadanya. Maka keutamaan berikutnya orang-orang yang berzikir ini adalah dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Artinya ketika kita mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Tentu saja kita sangat yakin walaupun kita tidak ingat Allah, Allah tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Allah memperhatikan kita dan Allah mencatat setiap amal kita. Allah pun tidak pernah berhenti memberikan rezekinya kepada kita. Namun ketika kita banyak mengingat Allah, Allah akan lebih sering lagi mengingat kita dalam artian dimudahkannya urusan kita, diberikan pertolongan dari segala kesulitan kita, diberi jalan keluar dari kesusahan kita. Itulah fadkuruni adkurukum. Perintah Allah, ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Jangan kita mengkufuri nikmat Allah. Justru seorang yang bersyukur adalah ingat bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah, datang dari Allah, maka kita harus kembalikan dalam bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berzikir, dia akan diberikan ampunan dan dosa-dosa dari dosa-dosanya. Setiap manusia, kita semua pasti tidak luput dari salah dan dosa, dan kita sangat ingin dalam hidup ini dosa kita diampuni oleh Allah. Kita sangat ingin bahwa hidup kita dimaafkan dan dihapus setiap dosa yang kita lakukan. Inilah saat Ramadan, dan merupakan juga para ulama memberi nama Syahrul Taubah, bulan bertobat, Syahrul Maghfirah, bulan mendapatkan ampunan. Maka kita jelang. Bagaimana ampunan Allah itu kita dapatkan adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah dalam kehidupannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan menghapuskan segala kesalahannya.
orang-orang yang berbuat dosa tetapi ingat Allah lalu bertobat kembali kepada Allah akan mendapatkan ampunan Allah. Yang keempat, orang berzikir akan berserta dengan Allah. Itulah orang-orang yang ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Sehingga Allah pun berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku akan beserta dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin ketika kita berdoa Allah akan mengabulkan doa kita, maka Allah akan sesuai keyakinan hamba tadi. Kalau kitanya ragu, jangan-jangan doa saya nggak dikabul. Wah, jangan-jangan saya nggak serius. Jangan-jangan Allah nggak mau nih ngabulin doa saya. Itu berarti kita sudah tidak berprasangka baik kepada Allah. Maka Allah pun tidak akan mengabulkan doa kita. Maka orang yang senantiasa zikir, ingat bahwa kita bersama Allah. Kemanapun Allah mencatat amal kita, dimanapun kita berada, Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu kemana kita berada. Maka di situ menunjukkan bahwa ma'iyatullah seorang hamba, bersama Allahnya seorang hamba. Zikir juga mengingatkan bagaimana seseorang yang mengingat Allah ini baik dalam keadaan sendirian ataupun di keramaian. Kadang kita, banyak orang nih malu dilihat orang. Diingatkan bahwa Allah mau melihat, dia tidak melakukan kemaksiatan. Tetapi saat sendiri, asik saja bermaksiat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Dan bahkan mungkin mudah sekali saat ini bermaksiat. Hanya dengan HP. Kita asik sendiri, orang gak ada yang tahu. Yang tidak ada yang melihat, dia main HP, lihat yang tidak boleh dilihat. Tapi Allah Maha melihat. Tapi Allah Maha menyaksikan. Maka tidak luput dari catatan Allah. Bagi orang yang merasa dilihat oleh Allah, dia zikir ingat Allah Maha melihat, dia tidak mau melakukan itu sekalipun orang tidak ada yang tahu. Persis seperti puasa yang siang nanti kita lakukan. Orang tidak ada yang tahu kalau kita mau buka, orang tidak ada yang lihat kalau kita makan minum sendiri di tempat yang sepi, tapi seorang yang ingat Allah Maha melihat, dia tidak akan pernah melakukan itu. Sahabat sekalian, inna ana inda dhanni abdi bi. Itulah yang keempat, Allah akan beserta dengan prasangka hambanya. Maka senantiasalah berprasangka baik kepada Allah. Kalau kemudian kita diberikan musibah, diberikan ujian, diberikan kesulitan, ingat semua itu datang dari Allah dan itu pasti baik buat kita. Ada orang yang diberi musibah lalu menganggap, aduh kenapa Allah mendolimi saya seperti ini, kenapa orang lain dimudahkan saya dipersulit, kenapa orang lain bisa sukses saya gagal, kenapa orang lain bisa berhasil saya tidak. Nah, tentu ada rahasia Allah yang itu juga sudah banyak kita saksikan. Orang-orang sukses sebelumnya mengalami kegagalan yang Allah takdirkan, lalu kemudian bisa bangkit dan bisa sukses. Orang yang berhasil adalah orang-orang yang ketika dia menghadapi kesulitan dan dia mampu menghadapi itu sehingga punya pengalaman kalau kesulitan itu datang, dia bisa melakukan yang lebih baik lagi. Wali abdi ma sa'ala. Dari hadis itu kemudian dilanjutkan, Allah dalam hadis qudsi itu berfirman, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku aku beri apa yang dia minta. Jadi bonus dari seseorang yang mengembalikan urusan kepada Allah, yang ketika ada sesuatu ingat Allah, maka bonusnya adalah Allah akan memberi, selain Allah ingat kepadanya, Allah memberi apa yang dia minta. Tidak ada lagi yang kita minta kecuali kita ingin selamat hidup ini, kita ingin bahagia, ingin masuk surga. Dan itu Allah berikan kepada orang yang senantiasa ingat kepadanya karena dia bersamanya. Fadkuruni adkurukum, ingatlah aku, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Mari kita lakukan, senantiasa ingat kepada Allah kalau kita ingin menjadi orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat MKTV, itulah diantara keutamaan-keutamaan zikir yang bisa kita dapatkan. Begitu banyak dan luar biasa. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, saat pahala dan amal-amal kita dilipat gandakan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana untuk meningkatkan kualitas zikir kita di bulan Ramadan ini? Maka sahabat MK bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Bisa coba ya, diamal dalam kehidupannya. Satu, fahami makna dari setiap zikir yang kita baca. Ketika kita membaca
Istighfar misalkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang bisa mengucapkan istighfar, orang bisa hafal membaca istighfar, bahkan bisa membaca berulang, tapi tidak akan masuk ke dalam hati dan kita nikmati kalau kita tidak pahami apa sih artinya. Astagfirullahaladzim, apa sih maknanya? Istighfar artinya kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni, wahai Allah yang Maha Agung, ampuni aku. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun, mengakui diri tidak sekadar lisan dan paham artinya, tapi makna dari istighfar itu, di mana kita dengan tulus sepenuh hati memohon kepada Allah, mengakui setiap dosa dan kesalahan, serta memohon agar diampuni dosa-dosa kita. Inilah poin pertama, agar kita mendapatkan kualitas yang baik, agar kita bisa meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah SWT di bulan Ramadan ini, pahami maknanya. Udah sangat sering kita melakukan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, membaca la haula, membaca la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ada baiknya supaya meningkat tidak cukup kita baca, tapi yang kita baca itu kita pahami. Tentu ini sunatullah ya. Kalau misalkan kita berdoa dalam bahasa yang kita tidak paham, maka kita tidak bisa menikmati apa sih maksud tulisan ini, apa sih isinya. Tapi kalau kita paham, kita akan bisa menjiwai dan bahkan mendapatkan banyak keutamaan dari yang kita lakukan itu. Yang kedua, hendaknya berzikir itu dengan konsisten. Inilah yang meningkat zikir kita. Kalau kita melakukannya dengan konsisten, tidak kadang-kadang ketika ingat zikir, ketika lupa ya sudah tidak, atau sehari zikir, 2-3 hari tidak, baru zikir lagi berikutnya. Tapi konsisten. Rasulullah SAW bersabda, afdalu amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah adwam, terus menerus, continue, walaupun sedikit. Jadi kita mungkin kalau 1000 masih berat baca istighfar, baca 100 dulu aja. 100 juga masih berat, minimal 10 sehari. Tapi itu konsisten, tiap hari dibaca, tiap hari diulang. Jangan 1000 sekali dan tidak membaca istighfar lagi. Konsistensi ini sangat dibutuhkan terhadap amal-amal kita, karena ini adalah dianjurkan oleh Rasulullah, senantiasa konsisten dalam ibadah kita, termasuk berzikir. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas zikir kita, carilah waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mustajab. Seperti sepertiga malam, ini adalah waktu yang utama. Seperti saat berbuka, adalah waktu yang utama. Seperti saat di sepertiga malam setelah tahajud, waktu yang utama. Silakan cari waktu-waktu tersebut, karena disitulah ada saatnya kita akan mendapatkan pengabulan doa, akan mendapatkan penghapusan dosa, dan diangkat derajat kita. Jadi kalau dalam sehari itu ada waktu-waktu, seperti halnya sebulan itu ada frame time-nya. Kapan frame time Ramadan yang 1 bulan ini? Ada di 10 terakhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kapan frame time-nya kita untuk kita berdoa? Rasulullah menyebutkan satu fi syahri, pada waktu makan sahur atau pada waktu sahur. Kemudian ta'ajjulul iftar, ketika seseorang menyegerakan berbuka. Kemudian juga ba'da salatil fardi, setelah salat fardu. Kemudian juga sulusul lail, di sepertiga malam setelah tahajud. Itu diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Keempat, sahabat sekalian, bagaimana meningkatkan keimanan kita? Kita berusaha untuk berdoa dengan hati. Artinya berdoa dengan sepenuh hati, meyakini bahwa doa kita akan dikabul, bahwa dengan perantara zikir dan kita berzikir, maka zikir kita juga akan diterima oleh Allah. Artinya hindari keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan. Oh, jangan-jangan zikir saya tidak diterima, jangan-jangan doa saya tidak dikabul. Harus kita yakin bahwa Allah yang akan membalas dan Allah yang akan mencatat setiap amal kita. Yang kelima, saat kita berzikir untuk meningkatkan kualitas zikir kita, berzikirlah di waktu-waktu terbaik. Jadi manfaatkan dengan keikhlasan dan kesungguhan, niscaya kita akan mendapatkannya. Kapan waktu terbaik? Sepertiga malam ini waktu terbaik. Ya, saat setelah doa waktu terbaik, antara azan iqamat waktu terbaik, antara 2 khutbah waktu yang terbaik, setiap min kulli duburi shalah, setiap habis salat waktu terbaik,
Nah, cari waktu-waktu itu dan kita memilih waktu tersebut untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah. Ramadan adalah waktu terbaik dibanding bulan-bulan lain, 11 bulan yang lain. Sehingga kita bisa optimalkan juga, tingkatkan kualitas zikir kita di bulan Ramadan ini. Yang keenam, hindari gangguan. Ya, apa gangguannya? Apapun yang bisa mengganggu. Mungkin gadget kita, HP kita mengganggu, maka kita jauhi. Atau minimalnya kita kurangi untuk interaksi dengan HP tersebut. Atau apa, dengan ketemu teman, kalau justru malah akan ngotorin, ketemu jadi gosip, ketemu jadi membicarakan keburukannya, maka kita hindari. Paling tidak sementara di bulan Ramadan ini, agar tidak terkotori Ramadan kita, agar kemudian meningkat zikir kita kepada Allah. Ya, itulah yang merupakan keutamaannya. Selain berzikir di bulan Ramadan ini juga, kita diperintahkan untuk iksaru doa. Jadi zikir dan doa ini satu paket. Orang doa ingat zikir dulu, orang zikir pasti dia akan berdoa. Dan makna daripada zikir as-shalah bimana az-zikir wa doa. Salat, zikir dan doa itu satu rangkaian. Sahabat sekalian, semoga Ramadan ini kita bisa optimalkan zikir kita. Silakan apa yang kita bisa. Zikir pagi, setiap pagi petang dibaca, zikir siang, dalam perjalanan, dalam keadaan sambil bekerja, sambil kuliah, sambil menuntut ilmu, bisa kita lakukan. Bahkan dalam kondisi apapun, kecuali di tempat yang dilarang. Itulah keutamaan dari zikir. Lebih hebat lagi, kita lakukan zikir kita ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunannya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk berzikir. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasul, amal apa yang harus kami lakukan? Rasulullah mengatakan, la yazalu lisanaka rotban min andzikrillah. Janganlah kosong lisanmu dari berzikir, menyebut nama Allah. Semoga kita semua menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah, senantiasa berzikir menyebut nama Allah, dan Allah berikan pahala kebaikan dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.